Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan kisah seorang pria yang melakukan perjalanan spiritual menembus istana Nyi Roro Kidul. Walau sempat dihalangi oleh penjaga istana, namun pria ini berhasil masuk ke dalam istana. Pria ini bersama seorang guru spiritualnya melakukan ritual meraga sukma, yaitu mengeluarkan jiwanya dari dalam tubuh sehingga ia bisa menembus ke alam gaib. Nah, sahabat boleh percaya atau tidak dengan cerita ini. Cerita ini saya temukan di beberapa blog dan di Facebook. Sebut saja nama pria itu adalah Bagas. Bagas sudah tertarik dengan dunia gaib sejak lama. Akhirnya ia pun menemukan guru spiritualnya yang membukakan mata batinnya. Nah, pada suatu malam, Bagas dan guru spiritualnya itu berada di sebuah kamar. Mereka hendak melakukan meraga sukma, perjalanan ke alam gaib dengan jiwanya. Ini adalah kali pertama Bagas melakukan meraga sukma. Awalnya Bagas disuruh memandang api lilin selama beberapa menit sambil berkonsentrasi. Kemudian ia memejamkan mata. Tapi anehnya, nyala api lilin seakan masih ada di depan matanya, padahal Bagas sudah memejamkan matanya. Lalu terdengar guru pembimbing spiritualnya berkata, "Sebutkan warna-warna nyala api lilin yang kau lihat." Bagas pun menyebutkan warna yang muncul di nyala lilin itu. Warna merah, biru, kuning, hijau, dan hitam muncul. Kemudian guru spiritualnya itu mencatatnya. Nah, setelah itu lampu kamar yang tadinya dimatikan pun dinyalakan. Sang guru menyodori Bagas catatan warna-warna tadi. Kemudian gurunya berkata bahwa mulai malam ini kamu sudah bisa melakukan upacara meraga sukma. Bagas sangat gembira karena tak sia-sia usahanya mempersiapkan segala sesuatunya agar ia bisa meraga sukma, keluar dari tubuhnya dan pergi ke alam gaib yang sejak lama sangat ia dambakan. Kemudian 7 simpul gaib di tubuh Bagas dibuka oleh guru spiritual itu, agar jiwa Bagas bisa melepaskan diri dari raga dan pergi berpetualang ke alam gaib. Setelah beberapa kali sang guru mengadakan peneropongan secara gaib, maka Bagas pun disuruh meditasi, menjalani ritual khusus yaitu cara atau kunci agar bisa melepaskan diri dari kurungan raga. Bagas mengisahkan tentang saudaranya yang dari Solo telah sejak lama bisa meraga sukma dan menceritakan banyak pengalamannya yang fantastis. Hal itu membuat Bagas sangat takjub dan tertarik untuk mempelajari ilmu gaib ini. Apalagi setelah dijelaskan bahwa kalau telah menguasainya dengan sempurna, maka batas ruang dan waktu menjadi tidak ada. Maksudnya adalah bisa melihat kejadian-kejadian apa saja dan di mana saja dan kapan saja. Nah, setelah menjalani ritual yang disuruh oleh guru pembimbingnya, kemudian Bagas disuruh melompat keluar melalui ubun-ubun kepala. Tentu saja Bagas menjadi bingung bagaimana caranya, akan tetapi ia mencoba untuk melakukannya. Sekali, 2 kali gagal, yang ketiga kalinya sepertinya berhasil. Tiba-tiba Bagas sangat terkejut dan hampir berteriak kaget karena melihat dirinya sedang duduk dengan serius melakukan meditasi. "Loh, kok bagaimana ini? Aku bisa melihat diriku sendiri berada di hadapanku. Lalu aku sendiri yang sedang melihat diriku ini apa?" kata Bagas kaget. Lalu terdengar suara guru pembimbingnya mengingatkan agar Bagas tidak takut atau terkejut dengan kejadian ini. Saat itu keadaan dunia terlihat aneh, dipenuhi cahaya putih kebiru-biruan. Kemudian guru pembimbingnya yang juga meraga sukma mengajak Bagas untuk berjalan ke luar rumah. Setibanya di luar rumah, tiba-tiba sang guru pembimbing bisa terbang naik beberapa meter dari tanah dan menuju ke arah selatan. Lalu ia menyuruh Bagas terbang dan mengikutinya. Bagas pun mencoba menjejakkan kakinya ke lantai. Lalu tubuh halusnya itu melayang dan terbang mengikuti sang guru. Mereka berdua terus terbang ke arah selatan, lalu mereka turun setelah sampai di pantai. Mereka berdua pun turun dan berjalan kaki.
Awalnya Bagas berjalan kaki hingga hampir tenggelam di laut. Lalu sang guru menyuruhnya supaya berjalan di atas air. Dan dengan mudah, Bagas dengan tubuh halusnya berjalan di atas air. Mereka berdua terus berjalan hingga terlihat ada bentuk gapura di dalam laut. Sang guru pembimbing segera minta izin kepada pengawal untuk masuk ke dalam istana. Lalu mendadak laut terbuka membentuk lubang. Nampak ruang yang sangat besar dengan gapura yang indah, lengkap dengan anak tangganya. Mereka berdua pun masuk ke dalam kerajaan itu dengan takjub. Sayup-sayup terdengar suara gamelan seolah menyambut kedatangan mereka. Setelah melintasi pintu gerbang, lalu terlihatlah istana megah bersinar kehijauan dan juga terlihat banyak sosok-sosok yang lalu lalang, akan tetapi tidak ada yang menoleh ke arah Bagas dan gurunya. Mereka berdua kemudian mendekati pintu depan istana. Tiba-tiba pengawal mencegat mereka dengan memalangkan tombak yang bersinar keemasan. Kemudian sang guru pembimbing menyampaikan niatnya, lalu mereka pun diizinkan masuk. Bagas dan sang guru pun segera masuk ke dalam istana itu. Terlihat interior istana yang sangat indah. Tiang-tiangnya berukir indah dan berkilauan berlapis emas dan lantainya juga berkilauan. Di mana-mana bertebaran hiasan-hiasan yang menakjubkan yang menambah indahnya istana ini. Lalu terdengar suara merdu menyambut mereka berdua. Itu adalah sang ratu Nyi Roro Kidul. Bagas melihat sang ratu dengan busana serba hijau dan gemerlapan yang dihiasi intan permata. Parasnya cantik dan memakai mahkota emas yang berkilauan. Kemudian sang ratu memberi isyarat dengan melambaikan tangannya agar Bagas dan gurunya mendekat. Lalu Nyi Roro Kidul turun dari singgasananya dan menyuruh Bagas dan sang guru berdiri. Sang ratu memanggil Bagas untuk mendekat, kemudian menyentuh kepala Bagas dan memberikan sebuah keris kecil yang dengan agak kebingungan kemudian Bagas terima. Bagas pun mengucapkan terima kasih atas pemberiannya. Ratu itu mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah selesai bertemu dengan Ratu Kidul, kemudian sang guru pembimbing menggenggam tangannya untuk mengajak pulang. Mereka pun pamit pada sang ratu dan meninggalkan istana megah di dasar lautan itu. Keris pemberian Ratu Kidul itu Bagas genggam erat-erat dengan tangan kanannya. Nah, setelah keluar dari laut, mereka berdua pun terbang dengan kecepatan tinggi dan kembali ke kamar di mana raga kasar mereka sedang duduk di sana menunggu kepulangan raga halusnya. Tiba-tiba tubuh halus Bagas terlihat memakai pakaian berwarna keperakan dengan ukiran Raja Wali dan naga di bagian dada. Lalu keris pemberian Nyi Roro Kidul itu tiba-tiba terbang dan menukik masuk ke dalam tangan kiri Bagas. Bagas begitu terkejut dengan kejadian itu. Kini tangan kirinya sudah ada keris pusaka itu. Bagas dan gurunya pun mendekati tubuh masing-masing. Lalu secara otomatis raga halusnya tersedot ke dalam raga kasar melalui ubun-ubun. Bagas membuka matanya, begitupun sang guru. Bagas kemudian menceritakan kekagumannya pada sang guru karena itu adalah pengalaman pertamanya. Nah, demikian kisah menembus istana Nyi Roro Kidul. Meraga sukma merupakan sesuatu yang berbahaya, karena jika seseorang terjebak di alam gaib, maka tubuhnya bisa meninggal dunia, dan jiwanya itu akan terjebak selamanya di alam gaib itu. Jadi, sebagai seorang muslim, lebih baik kita mengamalkan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh agama ya, sahabat. Misalnya sholat, bersedekah, mengaji, atau kalau sudah mampu ya pergi haji. Ya, daripada mempelajari ilmu-ilmu gaib yang berbahaya, lebih baik kita fokus mencari ilmu agama, ibadah, atau mencari nafkah untuk keluarga. Dunia gaib itu memang ada, dan percaya dengan adanya dunia gaib merupakan keharusan bagi seorang yang beriman. Biarlah dunia nyata dan dunia gaib ini ada dan berjalan beriringan. Kita tidak perlu mengganggu satu sama lain. Nah, sekian kisah gaib kali ini. Jangan lupa kasih komentarnya ya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.